Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang Tuhan. Renungan pagi membuka hati untuk mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Saat ini kita sudah berada di bulan yang baru dan kita sudah memasuki Minggu Prapaskah. Kiranya kita terus memiliki semangat dan terus memiliki hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, serta mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Berdoa adalah hal yang biasa kita lakukan sebagai bentuk kedisiplinan rohani kita. Ada orang yang memang sudah terbiasa dengan berdoa, namun juga sebaliknya, masih banyak orang yang tidak biasa untuk berdoa dengan berbagai alasan. Bagaimana kita memahami tentang berdoa secara benar seperti yang Tuhan Yesus ajarkan? Renungan pagi hari ini masih melanjutkan pembahasan khotbah di bukit, yaitu dari Injil Matius 6 ayat 5 sampai yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Jika sebelumnya Tuhan Yesus mengoreksi tentang penyalahgunaan atau penyimpangan di dalam hal memberi, maka dalam bagian ini kembali Tuhan Yesus mengoreksi apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, khususnya dalam hal berdoa. Hal berdoa adalah hal yang sudah biasa dilakukan oleh orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Sedikitnya mereka berdoa 3 kali dalam sehari, yaitu pagi hari jam 9, siang hari jam 12, dan sore hari jam 3. Tuhan Yesus mengoreksi tentang motivasi mereka di dalam berdoa. Disiplin rohani memang baik, namun motivasi dan dasar mereka di dalam berdoa itulah yang perlu dibenahi. Masyarakat pada waktu itu memang suka berdoa, namun Tuhan Yesus melihat masih banyak motivasi yang salah, serta masih banyak kebingungan dan kesalahmengertian tentang berdoa. Apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan juga ahli Taurat, mereka berdoa di tepi-tepi jalan, kemudian di tikungan-tikungan jalan, di perempatan, di rumah-rumah ibadah dengan suara-suara yang keras, dengan doa-doa yang panjang, untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang saleh, orang yang taat kepada Tuhan. Namun disinilah koreksi dari Tuhan Yesus, bahwa mereka melakukan itu supaya nama mereka dipandang oleh orang lain sebagai orang yang saleh. Jika kita menyimak apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam bacaan kita pada hari ini, doa bukan sekedar kebiasaan yang baik di dalam disiplin rohani, namun jauh lebih baik di dalam memaknai doa, bahwa doa adalah sebagai bentuk relasi kedekatan dengan Allah. Tuhan Yesus mengoreksi cara berdoa orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, yang sesungguhnya bukan sebuah relasi kedekatan dengan Allah, melainkan sebuah demonstrasi kesalehan mereka di mata orang lain. Mereka berdoa hanya ingin dilihat dan diakui oleh orang-orang sekitarnya sebagai manusia atau sebagai orang yang saleh. Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai orang munafik
sebab kesalahan mereka adalah palsu adanya. Kesalahan palsu ditunjukkan dengan berdoa di depan atau di muka umum, serta kalimat-kalimat doa yang panjang dan bertele-tele yang mungkin diucapkan dengan keras agar didengar oleh orang lain. Saudaraku, kita harus berhati-hati terhadap jenis kemunafikan ini di dalam kehidupan doa-doa kita. Kita harus menjaga hati kita dari semua motif yang salah untuk dilihat atau dimuliakan. Tidak hanya dalam kehidupan doa saja, tetapi juga di dalam tindakan kebenaran yang lainnya. Kita selalu menguji motivasi kita. Kita harus mengakui pikiran dan sikap yang egois, bahkan saat kita menyembah Tuhan dan melayani orang lain. Doa adalah relasi kedekatan dengan Allah. Maka komunikasi kita dengan Allah selalu berhubungan dengan firman-Nya. Artinya, komunikasi yang sehat dengan Allah datang dari mendengarkan firman Tuhan dan menanggapinya dengan ketaatan. Tuhan Yesus tahu hati kita. Tuhan Yesus tahu motivasi kita. Tahu segala keterbatasan kita. Untuk itulah Tuhan memberi Roh Kudus kepada kita agar kita bisa berdoa dengan benar. Seperti firman-Nya yang berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Iya, Roh Kuduslah yang akan membimbing kita untuk berdoa dan menikmati relasi kedekatan dengan Allah. Jadi janganlah kamu seperti mereka, kata Tuhan Yesus. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kiranya motivasi kita berdoa boleh diluruskan, bahwa kita datang pagi ini kepada Tuhan karena kita meminta kekuatan kuasa-Nya, bukan untuk menunjukkan kesalehan kita semata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Motivasi kami di dalam berdoa, Tuhan sangat mengetahui. Tuhan mengenal setiap kami. Bahkan apa yang menjadi keperluan kami, kebutuhan kami, Tuhan jauh lebih tahu. Untuk itu biarlah saat kami berdoa, kami ingat kebenaran firman Tuhan ini. Doa adalah sebuah relasi kedekatan denganmu ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus terus membimbing kami agar kami tidak salah di dalam berdoa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita kembali mengawali di bulan ini dengan berdoa. Jangan jemu-jemu untuk berdoa, sebab Bapa kita yang di surga mengetahui apapun yang akan kita naikkan. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai perjalanan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.